pada kesempatan malam ini Jumat ba'da maghrib malam Sabtu. Di antaranya Dewan Kehormatan Bapak Dr. Andes Profesor Haji Sadoni SHMSI dan juga para penasehat Bendahara Al-Habib Helmi Yahya, ada Ketua Ubudiyah Bapak Ustadz Ahmad Asrori dan juga Sekretaris Bapak Ustadz Agus Sayuti dan seluruh bapak-bapak hadirin saudara-saudara yang sama-sama hadir, yang semuanya amat sangat saya hormati dan saya cintai. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah kembali nikmat menyertai kita, nikmat yang membawa manfaat dan membawa maslahat, sehingga malam ini kita bisa kumpul ba'da salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan tolabul ilmi yang bertujuan adalah agar gugur kewajiban kita sebagai umat Islam yang punya kewajiban yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya menuntut ilmu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain artinya tidak bisa diwakilkan, tidak bisa oleh kelompok, tetapi masing-masing kita di antara zat manusia yang memiliki akal yang sempurna, maka semua berkewajiban untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah ketika Allah berikan kita sehat walafiat, ketika Allah berikan kita panjang umur, maka kita masih ada kesempatan untuk bersama-sama bertolabul ilmi di Masjid Jami Al-Muttaqin. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa kita taklim yang seyogianya guru kita Kiai Haji Musta'in Dimyati, namun sampai pada saat ini beliau masih kurang kondisi sehat, dan kita doakan agar senantiasa segera disembuhkan dari penyakitnya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya terus bermanfaat ilmunya untuk para jamaah, khususnya kita yang senantiasa rutinitas tolabul ilmi setiap malam Sabtu ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Muttaqin. Dan sebelum kita melanjutkan ta'lim dengan materi tauhid dalam kitab Tizan Daruri karangan Syekh Ibrahim Al-Bazuri, kita bacakan umul kitab suratul Fatihah buat ibunda kita, ayahanda kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, dan para guru yang telah mengajarkan ilmunya, yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semua senantiasa diampuni dosa-dosanya, dan juga tidak lupa para pendahulu kita, para pengurus-pengurus masjid Jami Al-Muttaqin yang sudah meninggalkan kita. Semoga Allah lapangkan di dalam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan Allah ampuni dari segala dosa-dosanya. Ala hadiniyah wa kuliniyatin solihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Kita buka materi tauhid pada halaman 13. Pada halaman 13 melanjutkan bahwa malam Sabtu yang lalu kita mengkaji yaitu tentang syafaat ya. Masih ingat tentang syafaat yang akan diberikan oleh Nabi kita kepada seluruh umat pada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat, yang tentu kita sebagai umatnya penuh berharap moga-moga diaku menjadi umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita lihat di halaman yaitu 13 ya. Kalau nggak salah yaitu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah supaya semuanya melihat. Ngitung dari bawah aja. 9 baris. Ya, dari bawah 9 baris adanya di ujung kiri dalam kurung. Ya. Wa hadhihi syafa'atu muhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, 9 baris dari bawah adanya di ujung kiri dalam kurung. Jadi sambungan daripada syafaat. Jadi singkat cerita, sebab kalau dikisahkan dengan keseluruhan maka tidak akan selesai sehari semalam tentang cerita tentang syafaat. Karena di sini diceritakan bahwa syafaat itu mula-mula umat mendatangi Nabi Adam dengan jarak 500 tahun dalam kitab ini. Tapi ternyata setelah nyampe di hadapan Nabi Adam angkat tangan. Karena kata Nabi Adam, aku tidak mampu memberikan syafaat karena aku punya dosa, punya salah kepada Allah, dan kesalahanku terbukti ketika diusir dari surga ke alam dunia. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Setelah Nabi Adam, ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Semua tidak mampu memberi syafaat meskipun terhadap masing-masing umatnya. Nah, sehingga singkat cerita bahwa alhasil syafaat yang akan kita dapat nanti adalah dari junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh karena itu disambungkan di sini wa hadhihi syafa'atu muhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya syafaat ini muhtasatun, ditentukan, bahwa syafaat yang ditentukan tidak dari nabi yang lain, tidak dari rasul yang lain, tetapi Allah tentukan syafaat untuk umat adalah dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu syafa'atun akhirun bal wali ghairihi minal anbiya wal ulama was solihin. Kemudian setelah inti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, masih ada syafaat-syafaat yang menyusul berikutnya.
Ya, jadi syafaat itu intinya adalah dari Nabi. Kemudian diceritakan walahu syafa'atun akhor, ada syafaat-syafaat yang lain. Dari mana selain daripada Nabi? Minal anbiya. Yang kedua, datangnya syafaat dari para nabi. Makanya kita tidak pernah membeda-bedakan antara nabi dan rasul yang terdahulu. Kita tidak pernah membedakan satu sama lain. Tidak seperti mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mencintai nabinya berlebihan hingga kebablasan dan menolak terhadap nabi dan rasul yang lain. Kalau mereka hanya mengakui Taurat dan Musa sementara yang lain diingkari. Kemudian Nasrani juga hanya mengakui Isa Al-Masih, dan itu pun bukan menganggap sebagai nabi dan rasul, tapi menganggap sebagai anak Tuhan. Tetapi kita sebagai umat Islam menerima, mengimani dari setiap para nabi dan rasul, baik yang jumlah keseluruhan 24.000 maupun yang 315, disorti lagi jadi 25, disorti lagi jadi 5, disorti lagi jadi 1, yaitu Sayyidil Mustafa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah hikmahnya ada syafaat yang kedua setelah syafaat dari baginda, yaitu minal anbiya, yaitu dari para nabi. Ya, makanya kalau nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Berarti nabi tingkatannya di bawah rasul. Di atas rasul tidak ada lagi. Maka yang tertinggi termulia di antara makhluk adalah pangkat rasul. Bahkan malaikat di bawah rasul. Kenapa? Karena malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Tapi rasul imannya tidak pernah berkurang, namun makin hari semakin bertambah. Beda dengan kita. Kalau kita kadang naik, kadang turun. Iman kita iman kokolor. Ya, kayak kolor, kadang naik, kadang turun. Jadi yazidu wayan kusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Itu, ya. Kalau para nabi mah yazidu walayan kusu, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Ya. Kemudian yang ketiga, syafaat yang akan didapatkan oleh kita umat wal ulama'i, dan juga akan dapat syafaat daripada ulama. Makanya kenapa harus mendapat syafaat dari ulama? Karena beliau-beliau mereka adalah yang melanjutkan perjuangan Nabi. Karena mereka yang membawa risalah Nabi. Kita hidup tidak di zaman Nabi, tetapi kita hidup di akhir zaman. Tapi kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi dibawa oleh para alimil ulama. Maka ulama di dalamnya ada sebuah perjuangan yang menyambungkan umat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewarisnya para nabi. Maka orang bisa sholat itu adalah jasanya ulama. Orang bisa puasa, bisa haji, bisa zakat, bisa sedekah, bisa mengerti segala hal tentang ilmu agama. Ini yang membawa adalah para alimil ulama. Kemudian yang keempat, siapa yang akan memberikan syafaat? Wassolihin, yaitu orang-orang yang soleh. Maka orang soleh mah selalu ke bawah. Saat Nabi berdialog dengan Allah di waktu Isra wal Mi'raj, Nabi khusus diberikan oleh Allah. Kata Nabi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nabi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sebagai bentuk mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disambut oleh Allah dengan pemberian yang luar biasa.
Kata Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga keselamatan hanya untuk engkau wahai Nabi. Jadi kalau Nabi dijamin, pertanyaannya apakah Nabi dijamin surga? Dijamin. Siapa yang ngejamin? Allah. Mana buktinya? Baca di dalam salat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Nabi. Tetapi Nabi bukan seorang pemimpin yang hanya mementingkan pribadinya. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan juga tercurah terlimpah kepada kami wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Maka kalau di antara manusia ada sifat soleh, maka terkait dengan sholihin ada doa Nabi di dalamnya. Maka insya Allah orang yang sholihin akan memberikan syafaat pada hari kiamat setelah para ulama. Illa annahu sallallahu alaihi wasallam huwallazi yaftahu lahum babas syafaati. Karena itulah Nabi membuka pintu syafaat untuk para umat-umatnya, li'annahum la yatajassaruna ala syafaati qablahu, dan umat-umat tidak akan mendapatkan syafaat dari umat-umat terdahulu sebelum umatnya sendiri mendapatkan syafaat daripada beliau. Jadi beliau akan memberikan syafaat kepada umat yang lain, namun yang diprioritaskan adalah umatnya sendiri. Makanya ketika Nabi dibangkitkan setelah terjadi kiamat, pertama kali yang keluar daripada lisan adalah kalimat aina ummati ya Jibril. Wahai Jibril, pada kemana umatku? Jadi yang pertama kali disebut adalah umat, adalah kita. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita sebagai umat mencintai nabinya dan rasulnya dengan membuktikan sebanyak-banyaknya bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Jadi tidak akan ada syafaat kepada yang lain sebelum umatnya. Ya. Li'azmil jalali yauma idzin, karena ketentuan yang maha agung, yaitu Allah pada hari itu, hari yang benar-benar ditentukan. Tidak ada sesuatu yang akan mampu menyelamatkan kepada diri kita kecuali dengan segala apa yang sudah kita tuangkan di kehidupan alam dunia yang fana ini. Maka paling tidak orang yang mau belajar ada rasa punya kewajiban dan ada rasa bahwa banyak terjadi kekurangan. Semakin kita menuntut ilmu, lalu kita tambah paham, di situ baru terasa betapa kita banyak sekali kekurangan dan kebodohan. Karena padi juga semakin berisi, bukan semakin tapi semakin menunduk. Ada isi tapi semakin nunduk. Ya, tapi semakin tidak ada isi semakin ngacung. Ya, semakin lempeng ke atas. Artinya takabur. Maka oleh karena itu orang-orang alim meskipun tinggal di suatu tempat yang sangat jauh, namun tetap oleh Allah dibuka nur daripada cahayanya. Maka disebut al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Makanya ada dua yang akan diangkat derajat oleh Allah, dua golongan dalam Al-Quran, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi derajat yang akan ditinggikan dari dua hal. Yang pertama, alladzina amanu, golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua, utul ilma, yang senantiasa mau menuntut ilmu karena tidak ada ibadah
yang tidak disyaratkan dengan ilmu. Orang dagang wajib tahu ilmunya. Orang tani wajib tahu ilmunya. Orang mandi junub. Orang berwudu, orang sholat, orang haji, sebagainya. Itu wajib adalah dengan ilmu. Makanya Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubad mengatakan, man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya barang siapa beribadah tanpa mengetahui ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima. Maka bagaimana supaya diterima? Kita bersama-sama gugurkan kewajiban, karena niatnya daripada thalabul ilmi li izalatil zahli, untuk menghilangkan suatu kebodohan, ya. Wa mimma yajibu aidon, selanjutnya dalam kurung, wa mimma yajibu aidon aya'rifar rusul madhkuratu fil Qur'an tafsila. Wa mimma yajibu, dan diantara perkara yang wajib lagi untuk kita umat Islam, apa? Ayya'rifar rasul, wajib kita mengetahui kepada seluruh para rasul. Al-madhkuratu, yang telah disebutkan fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, tafsilan, secara terperinci. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memperincikan para rasul di dalam Al-Qur'an. Jumlahnya ada 315. Tapi yang wajib diketahui satu persatu oleh umat Islam, jumlahnya ada 25. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini ada yang wajib untuk diketahui para rasul, jumlahnya 25. Karena ini adalah al-madhkuratu fil Qur'ani tafsila, yang sudah diperincikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa yakfi fil imani bikulli minhum ayyakuna bihaisu lausaka an rasalatihi. Cukup di dalam keimanan manusia dengan mengimani, mempercayai setiap rincian dalam Al-Quran tentang catatan para rasul. Supaya apa? Supaya tidak ada keraguan-raguan dalam hati. Makanya kalau orang itu ragu-ragu, tandanya tidak iman. Kalau orang iman, tandanya tidak ragu-ragu. Makanya ibadah juga batal kalau ragu-ragu. Contoh, sholat. Saya lagi sholat, lupa misalnya rokaatnya. Ini udah 2 apa udah 3? Kalau kita mengambil 3, batal. Kenapa? Karena ragu-ragu. Seharusnya kalau orang lupa bilangan rokaat, sebaiknya ambil yang bilangan sedikit. Sholat asar 4 rokaat, padahal udah 4, tapi dia ragu-ragu. Udah 4 apa baru 3? Sebaiknya ambil 3. Lalu dia bangkit lagi. Boleh sujud sahwi terakhir sebelum salam, tidak sujud sahwi juga, tidak ada masalah. Nah, maka oleh karena itu tidak akan sah sesuatu amal illa bil yaqin, kecuali dengan keyakinan. Nah, maka oleh karena itu kenapa harus diimankan ini? Supaya tidak ada keragu-raguan. Bihaisu lausu ila an risatihi, sekira-kiranya ditanya tentang risalah-risalah Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul, la tarafu biha fala yazibu ayyasrudohum an hafudhi man abdi bak wahidin. Jadi oleh karena itu ini adalah sesuatu
fala yajibu ayyasrodahum an hufudi min angkaron. Jadi tidak ada agar terjadi suatu kemunkaran. Jadi orang dianggap munkar, inkar ketika tidak percaya terhadap salah satu isi Al-Quran. Jangankan isi Al-Quran, satu huruf yang ada di Quran diragukan, maka kufur. Bahkan bisa murtad. Sebab apa? Sebab itu bisa jadi ayat karena berdiri dari kalimat. Kalimat itu ada karena terdiri dari beberapa huruf. Maka kalau tidak ada huruf, tidak ada ayat. Tanpa ayat tidak akan ada surat. Tanpa surat tidak akan ada Quran. Maka Quran terdiri dari beberapa surat dan ayat. Maka ayatnya bisa dihitung dari 1 dan seterusnya. Dan yang paling banyak ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Nah itu diantaranya. Wa min ankara wahidan minhum. Siapa saja yang inkar kepada salah satu nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran, ba'da'an amalahu, padahal dia sudah mengetahui, sudah belajar, tapi dia inkar meskipun hanya satu rasul, kafaro, maka orang tersebut telah kufur. Kalau mengingkari salah satu nabi dan rasul yang diperinci oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalnya kepada Nabi Anu dia iman, kepada Nabi Anu iman, tapi ada salah satu nabi yang dia tidak iman, maka ini adalah kafaro, disebutkan kufur. Bihilafi malau su'ila anhu, berbeda lagi seandainya seseorang itu ditanya, karena dia itu adalah ibtida, baru mengenal agama Islam. Misalnya mu'alaf, belum lama masuk Islam, belum tahu banyak pengetahuannya, maka hal-hal yang wajar kalau belum mengenal di antara menyeluruh. Jangankan orang yang mu'alaf, yang baru belajar Islam, kita aja yang lahir dari rahim Islam, dari kecil Islam, kalau ditanya satu persatu, kita semua pasti banyak enggak tahu. Tapi itulah kita menuntut ilmu supaya gugur kewajiban. Buktinya gugur. Kenapa? Karena ini semua yang kita lalui, dari mulai rumah, puing-puing, tiang listrik, termasuk pagar, kelak di yaumul kiamah akan menjadi saksi tentang tolabul ilmi kita. Ya, maka oleh karena itu faqala la a'rafuhu, saya tidak tahu. Kalau seseorang ditanya tidak tahu jawabnya, fala yakfuru, maka dengan menjawab tidak tahu tidak kufur hukumnya, karena orang itu ibtida, baru memulai dalam agama. Wa amma ghairuhum minar rusuli wal anbiya fayazibu alaihi aekuli mukalafin ayak rifahum. Adapun selain daripada para nabi dan para rasul, maka wajib kepada kita umat Islam yang sudah baligh. Mukalaf itu baligh. Baligh itu 3. 1 agamanya Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga adalah umurnya sudah 12 tahun. Ayak rifahum, untuk mengetahui kepada para nabi dan rasul selain yang telah diterangkan fil Qur'ani, di dalam kitab suci Al-Qur'an, izmalan, sebagai dalil izmali, sesuatu hukum yang sudah diperinci dan dikumpulkan. Payazibu tasdiku bi annallaha rasulan wa anbiya alal izmali. Tuh. Payajibu, mangka wajib, atas diku, membenarkan dalam hati, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, rasulan wa anbiya, telah menurunkan para rasul dan para nabi. Wajib menekadkan di dalam hati kita. Jadi ini semua aturan Allah, bukan aturan kita.
Ya, bukan kita, tetapi Allah yang punya aturan, tetapi kita cukup mengimani, meyakini, mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan Allah alal izmali, atas dasar dalil-dalil yang sudah disepakati. La ya'lamu adaduhum, dan tidak ada yang tahu jumlah keseluruhan jumlah para nabi. Tidak ada yang tahu illallah, kecuali hanya Allah yang tahu. Tuh, jadi kalau kita ngitung berapa jumlah keseluruhan, la ya'rifuhum, seorang pun tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu akan keseluruhan jumlahnya para nabi, karena saking banyaknya. Iya. Jadi banyak sekali, apalagi malaikat, jumlahnya banyak dan lebih banyak, dan tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah, dan kita hanya wajib mengetahui 10 malaikat berikut tugas-tugasnya. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menurunkan wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup trompet 2 kali. Pertama saat terjadi kiamat, kedua saat dibangkitkan kembali dari kubur. Israel mencabut nyawa. Munkar Nakir bertanya di alam kubur. Setiap mayit yang masuk ke lubang lahat, 7 langkah orang habis menguburkan, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adapun Raqib Atid menulis amal-amal perbuatan, yang baiknya, yang buruknya, semua. Jadi nggak usah kita khawatir dengan perilaku apapun, kebaikan dan keburukan itu tidak akan tertukar. Kenapa? Karena sudah ada CCTV-nya, sudah ada videonya, nanti disetel di hari kiamat dan diberikan. Tuh, kamu berbuat baik, tuh kamu berbuat dosa, tuh kamu berjihad, ada semuanya. Tidak akan dihilangkan dan tidak dapat balasan. Semua baik buruknya akan selalu dibalas, karena Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai." Jadi yang baik, yang buruk, besar, kecil, sekecil apapun, semua akan diperlihatkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahum ghairu mahsurina lana, ya, karena untuk mengetahui daripada seluruh para nabi dan rasul yang kita tidak tahu, ini tidak ada ketentuan kewajiban buat kita. Makanya cukup dari yang sudah Allah perincikan di dalam Al-Qur'an. Wa qad nadzama ba'duhum, dan sungguh telah membuat syair. Nazom itu lagu. Ya, kalau bahasa kita nazom adalah syair, nada, lagu. Ya. Dan lagu itu banyak. Ada dangdut, ada pop, ada jaipongan. Ya, banyak, pokoknya nggak kehitung. Ada keroncong segala macam. Makanya kembali kepada masing-masing selera. Karena para ulama juga dulu membuat sebuah syairan. Nah, di sini disebutnya nazom, ya, maka disebut waqad nadzoma ba'duhum. Dan sungguh telah menyanyikan sebagian para anbiya allati tazibu ma'rifatuhum tafsilan, di mana dalam nazom ini isinya wajib mengetahui kepada para nabi dan rasul yang sudah terperinci. Itu. Pakola, maka mulailah ulama membuat sebuah nadom. Mana nadomnya? Tuh. Hatmun ala kullin ditaklifi ma'rifah bi ambiya'i ala tafsid qad alimu. Jadi lagunya mata serah kita.
Hatmun ala kulli dzi taklifi ma'rifatun bi ambiyai ala tafsili qad alimu. Boleh mulai begitu. Hatmun ala kulli dzi taklifi ma'rifatun bi ambiyai ala tafsili qad alimu. Apa artinya? Artinya adalah hatmu ala kulli ditaklifi ma'rifatun, sebagai pemungkas atas segala sesuatu yang ditentukan kepada mukallaf. Mukallaf itu kita, orang yang agamanya Islam, umurnya baligh dan berakal sehat. Wajib kepada kita ma'rifatun, supaya mengetahui bi ambiyai, kepada jumlah para nabi, ala tafsili, yang sudah terperinci, qad alimu, sungguh-sungguh harus diketahui. Artinya kalau tidak tahu berdosa kita, karena belum gugur yang namanya kewajiban. Buka halaman 14, masih ada 2 nadhom.